Orang selalu menduga bahwa atau mempunyai persepsi jika kita mempelajari teori-teori kritis, pasti orientasinya selalu adalah komunisme. Jadi sebetulnya kita bisa mempelajari teori-teori kritis dalam konteks yang akademis. Jadi tidak berarti bahwa kita mempelajari teori-teori kritis berarti kita mempelajari komunisme. Baik, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan teori kritis, kita bisa merefer kepada buku-buku sosiologi. Teori kritis itu antara lain adalah, kenapa disebut kritis? Oleh karena pertama adalah teori kritis itu mengkritik salah satu paradigma, yaitu paradigma positivisme. Baik, jadi paradigma positivisme itu dianggap sebagai suatu paradigma yang dominan, ya, yang memberlakukan segala macam pengamatan itu sebagai objek yang didasarkan pada hukum-hukum sebab akibat. Tapi manusia tidak bisa dipahami dengan cara seperti itu. Manusia didudukan sebagai objek, seolah-olah benda mati yang kemudian dipahami berdasarkan seperti objek-objek tadi. Padahal sebetulnya manusia punya pemikiran, punya perasaan dan sebagainya yang tidak bisa dipahami dari berbagai metode positivisme. Yang kedua adalah bahwa teori kritis itu adalah mengkritik sosiologi itu sendiri. Jadi ada berbagai teori-teori sosial yang tidak memenuhi atau tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada. Itu terkait dengan paradigma sumber teori sosiologi atau teori sosial itu muncul. Yang ketiga adalah bahwa disebut teori kritis oleh karena teori kritis itu mengkritik teori-teori kritis Marx. Jadi sebetulnya tiga besar ini ya yang dipakai untuk menentukan apa yang disebut sebagai teori kritis. Jadi bukan semata-mata kita mempelajari komunis, tidak. Gitu ya. Kita mempelajari kapitalisme, tapi tidak langsung kemudian kita mengatakan bahwa kapitalisme itu salah dan sebagainya, tidak. Baik, itu adalah tiga hal yang harus kita pahami untuk menjelaskan tentang teori kritis. Sedangkan teori kritis itu memiliki struktur. Jadi kalau kita hendak menggunakan teori kritis dalam kepentingan penelitian dan sebagainya, itu maka kita harus paham tentang struktur dari teori kritis. Jadi yang pertama, teori kritis itu adalah difungsikan atau ditujukan untuk menjelaskan terjadinya apa yang disebut dengan false consciousness. Itu yang pertama. Jadi kesadaran palsu yang selama ini berada di sekitar kita. Nah, teori kritis tugasnya adalah untuk menjelaskan kenapa terjadinya false consciousness tadi. Yang kedua, teori kritis digunakan untuk menjelaskan terjadinya krisis. Jadi tujuan atau fungsi yang kedua teori kritis adalah untuk menjelaskan terjadinya krisis. Jadi bisa aja terjadi sebuah false consciousness kemudian yang mengarah kepada krisis. Nah, ini juga menjadi tujuan dari teori krisis. Dan yang ketiga adalah teori kritis mempunyai tujuan untuk menjelaskan kepada banyak orang, kepada banyak pihak mana yang betul, mana yang salah. Ya, jadi oleh karena itu peneliti-peneliti dalam teori kritis itu biasanya langsung berhadapan dengan realitas yang diamatinya, sehingga seringkali peneliti itu disebut sebagai aktivis. Jadi dia tahu mana yang salah, mana yang betul, dan mana yang harus dibenarkan, mana yang harus dipertahankan. Jadi itu adalah fungsi yang ketiga. Yang keempat adalah praksis. Jadi teori kritis memang ditujukan untuk memberikan sebuah contoh tindakan gitu ya, untuk sebuah
pembaruan. Jadi kita memberikan sebuah model gitu kan, apa yang harus kita lakukan untuk merubah situasi. Saya kira itu inti dari teori kritis ya. Jadi silakan saja kalau hendak menggunakan teori kritis dalam entah itu dalam penelitian atau sekedar paper-paper untuk kepentingan akademis dan seterusnya, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, silakan. Terima kasih.